Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Aryati, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104180278. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja di SMA Negeri 16 Palembang, kelas 11 dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini benar kelas 11 4? Benar, Bu. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek kerapian kelas kamu dulu ya. Coba kalian lihat kanan kirinya ada nggak sampah. Kalau ada, coba diambil terus dibuang. Ya, coba sekarang Ibu lihat kerapihan diri kalian. Yang cowok coba berdiri. Ibu lihat, kalian lengkap nggak kerapiannya? Oke, atributnya lengkap. Silakan duduk kembali. Sekarang yang cewek gantian tegak berdiri. Oke, pakai ciput kan? Pakai. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Coba Anggun ada? Aziz? Hadir, Bu. M. Fadil? Nabila? Ada yang namanya belum dipanggil? Nihil ya? Oke, alhamdulillah ya. Sekarang coba kalian buka Quran suratnya sebelum kita mulai pelajaran. Quran surat Ali Imran ayat 104. Coba dibuka dan dibaca, dipimpin oleh Ketua Kelas Chandra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Coba Sela baca artinya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, terima kasih Sela. Jadi di materi yang kelas Sela baca pengertian tadi, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan materi yang akan kita bahas, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Baik, sebelum itu biar semangat, coba kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Kalau misalkan Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, 3 kali. Kalau malam tidak usah tepuk. Oke? 1, pagi, siang, sore, malam. Ternyata masih ada yang tepuk, kayak kurang fokus ya. Khawatir. 1 kali lagi. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Oke, sudah fokus ya. Ini materi kita ya. Sebelum Ibu mulai bab 4 ini, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Coba Ibu tanya nih, materi sebelumnya itu apa sih? Saya, Bu. Materi sebelumnya itu tentang akhlak tercela, Bu. Akhlak tercela, apa saja akhlak tercela itu? Perkelahian antar pelajar, minum-minuman keras, dan narkotika, Ibu. Nah, akhlak tercela itu contoh dari minuman keras itu apa? Seperti minuman apa? Hammer, Bu. Hammer. Kalau apa tadi? Narkoba ya? Ya, Bu. Narkoba itu contohnya apa? Obat-obatan terlarang, Ibu. Obat-obatan terlarang itu adalah salah satu apa? Hal yang dibenci oleh Allah. Nah, jangan sampai kalian semua terlibat dalam hal itu, apalagi perkelahian antar pelajar ya,
Anak SMA ini rentan akan emosinya, jangan sampai. Nah, jadi kaitannya dengan bab 4 ini menebarkan Islam dengan dakwah, khutbah, dan tablik supaya kalian terhindar dari hal-hal keji atau akhlak mazmumah. Baik, langsung saja. Ada yang tahu nggak? Pernah familiar nggak di kalian dakwah itu apa sih? Laura, Bu. Silakan Laura berdiri. Oke. Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada manusia untuk memeluk dan mengamalkan ajaran Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, kalau benar ya apa yang disampaikan Laura. Sekarang kalau khutbah itu apa? Kalau tablik deh, tablik dulu. Silakan Anggun. Oke Bu, jadi tablik itu adalah kegiatan menyampaikan atau menyiarkan ajaran Islam kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan diamalkan. Oke, benar sekali Anggun. Kalau khutbah, siapa yang paham? Oke, Sela. Khutbah adalah pidato atau ceramah yang disampaikan oleh seseorang khotib atau pembicara dalam konteks agama Islam. Biasanya itu disampaikan pada sholat Jumat, sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Oke, benar sekali ya. Jadi dakwah, khutbah, dan tablik itu hampir sama. Yang membedakan itu khutbah ya. Khutbah itu ada rukun dan syarat tertentu. Yaitu rukun syaratnya pada saat khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah apa? Idul Adha. Itu ada syaratnya ya. Apa yang pernah menjadi khotib sholat Jumat? Halo. Akbar ya. Akbar. Bagus ya, kamu sudah meningkatkan kualitas diri kamu ya dengan cara kamu pernah berani. Itu tidak mudah menjadi seorang khotib itu, tapi Akbar bisa. Ya, tepuk tangan untuk Akbar. Kali ini mampu menyusun teks dalam membuat produk kreatif dalam seperti poster, dakwah, khutbah, dan tablik dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada 4. Nah, sebelum kita memulai, siapa yang tahu ada gambar satu nih tentang apa nih? Fadil, Bu. Oke, Fadil silakan berdiri. Gambar satu itu adalah gambar seorang ustadz yang sedang mengajarkan siswanya mengaji dan mengajarkan ajaran agama Islam, Bu. Oke, terima kasih Fadil. Ya, benar sekali ya. Ya, Itu Bu. adalah gambar dakwah di mana ada seorang ustadz yang mengajarkan ngaji dan agama Islam. Jadi tempatnya tidak tertentu. Jadi dakwah itu dimanapun kita boleh ya berdakwah. Gambar 2, ada yang tahu? Fabian, Bu. Oke, boleh Fabian. Jadi di sana ada seseorang khatib yang sedang menyampaikan pidato di atas mimbar, Bu. Menurut Fabian, gambar itu termasuk khutbah, Bu. Khutbah, benar sekali Fabian. Ini adalah salah satu khotib khutbah Jumat. Silakan duduk kembali. Oke, yang gambar ketiga ada yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan Nadia. Menurut Nadia, di gambar ketiga ini ada ustadz yang lagi ceramah di depan banyak orang. Jadi kemungkinan gambar ketiga ini termasuk tablik, Bu. Oke, benar sekali. Ini ada Ustadz Abdul Somad ya yang sedang tablik akbar ya. Rame, banyak yang nonton ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, dalil Al-Quran tentang khutbah, tablik, dan dakwah ini terdapat di Quran Surah Al-Imran yang telah kalian bacakan tadi, yang mana artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat baik, berbuat yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Pada pembagian kelompok ya, kelompok pembelajaran berdiferensiasi ya. Kenapa sih kita harus bagi kelompok? Karena gaya belajar kalian beda-beda. Ibu bisa menilai, oh ternyata ada yang bisa visual itu menggambar, membuat poster. Kalau auditori ini bisa mendengarkan lalu mempraktekkan, kan? Mendengarkan, menulis, lalu mempraktekkan. Kalau kinestetik juga bisa melihat, dan teknik penilaian itu ibu observasi mulai kalian dari kerja kelompok itu seperti apa, lalu kalian tampil ke depan itu seperti apa, nanti teknik penilaian ada tersendiri-sendiri walaupun kalian berkelompok ya. Oke, boleh sekarang dibentuk kelompok sesuai dengan namanya, visual, auditori, dan kinestetik. Ibu kasih penjelasan ya mengenai perbagian kelompoknya. Untuk visual, kalian membuat poster dakwah, khutbah, dan tablik. Itu kalian boleh sekreatif mungkin, lalu kalian presentasikan dan ibu bakal membagikan kalian LKPD untuk kalian jawab. Nah, kelompok auditori, kalian mendengarkan dan boleh sesuai yang ibu bilang kemarin, boleh membawa handphone ya. Untuk media ajar kamu bisa mendengarkan ceramah. Lalu kalian salin teks itu, nanti salah satu teman kalian akan maju ke depan untuk praktik ceramah. Ya, nanti kalian tentukan. Untuk kinestetik, kalian juga boleh membawa handphone untuk media ajar kalian bisa mencari di sosial media mengenai praktek dakwah dan praktek khutbah.
nanti salah satu di kalian akan terserah mau khutbah Jumat atau khutbah sholat Idul Fitri atau khutbah Idul Adha. Terserah kalian, boleh ditentukan. Sekarang Ibu mau bagi kalian LKPD, ini kalian jawab ya. Nanti kalian presentasikan dan itu diskusi tanya jawab. Oke, selama 20 menit ya diskusinya. Oke, ini visual, boleh. Auditory, kinestetik. Oke, Ibu ulangi lagi selama 20 menit, silahkan mengerjakan tugasnya. Kelompok kinestetik gimana? Aman nggak LKPD gimana? Aman. Enggak, aman aja. Ini gimana? Oke, ini LKPD-nya juga dikerjakan ya. Oke, silakan. Oke. Selesai ya, presentasi bisa dimulai. Mulai dari kelompok visual, silakan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Rizal Rahman. Berbeda ada dua urga dan nabi. Yang kalau dakwah itu harus bisa di mana saja. Dan yang kedua, khutbah itu harus di masjid. Tabligh itu bisa di mana saja. Kita dapat melihat di sini pengertian dakwah, mengajak orang lain meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Sedangkan khutbah itu penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu tabligh. Tabligh itu penyampaian pesan doa atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah. Jadi dakwah, tabligh, dan khutbah itu perbedaannya cuma itu. Yaitu kalau dakwah sama tabligh itu bisa di mana wae, sedangkan khutbah itu harus di tempat yang tertentu. Misalnya kayak khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Oke, mungkin jawabannya memuaskan. Nah, jadi penampilan yang sangat baik ya, mulai dari poster, kalian menggambar temanya SpongeBob ya, lucu sekali ya. Ya, kreativitas kalian sangat baik, Ibu apresiasi. Mulai menjawab soalnya sudah bisa, kamu sudah memahami materinya. Jadi, Ibu ucapkan terima kasih, silakan duduk. Kelompok auditori, silakan. Kelompok auditori ini setelah mereka mendengarkan dari yang mereka dapatkan sumber, mereka akan menampilkan ceramahnya nih, diwakilkan oleh Chandra. Tepuk tangan untuk Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aryani selaku pengajar mata pelajaran baik, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seakidah dan perjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmatnya berupa nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat bersekolah pada hari ini. Juga tidak lupa juga salawat dan salam kita sudah limpahkan kepada Nabi kita, baginda kita, yang telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang penuh dengan cahaya Islamnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan saya ingin menyampaikan dakwah singkat saya yang berjudul marilah menjadi 4 orang yang dirindukan oleh surga. Benar teman-teman, kalian tidak salah dengar. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun lahum illa arba'in nafarin. Talil Quran, wa hafiz lisan, wa mutimijian, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Yang pertama, orang yang baca Al-Quran. Kedua, orang yang menjaga lisan. 3, orang yang memberi orang lain makan. Dan juga yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Demikianlah dakwah singkat yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon ampun. Pada Allah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, penampilan yang sangat baik ya oleh Chandra mewakili temannya. Langsung Ibu tanggapi ya mengenai 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Mungkin kalian sudah paham kan apa yang disampaikan oleh Chandra, itu bisa kalian terapi menjadi tergolong 4 orang tadi ya. Oke, lanjut kita ke LKPD nih. Boleh Chandra tunggu teman-temannya? Baik, dari pertanyaan yang pertama adalah apa pesan utama yang kamu tangkap dari ceramah yang kamu dengarkan? Dari ceramah yang disampaikan oleh Chandra tadi, kita mengetahui 4 macam orang yang dirindukan oleh surga. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana teknik penyampaian suara atau intonasi mempengaruhi efektivitas dakwah? Karena jika teknik penyampaian yang kurang, atau jika kita menyampaikan ceramah dengan lesu, lemah, dan letih, maka materi yang kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Ada yang mau bertanya? Dalam dakwah tabligh, mengapa komunikasi lisan itu sangat penting? Berikan alasan berdasarkan pengalaman pendengar. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Dan jawabannya, karena melalui suara dan penjelasan langsung, pesan dakwah bisa menyentuh hati pendengar. Contoh, pengalaman dari saya mendengarkan ceramah yang disampaikan dengan nada lembut membuat kita lebih tenang dan tersentuh. Itulah dari teman-teman saya, apakah kalian sudah paham? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apresiasi untuk kelompok inisiatif. Oke, silahkan duduk ya, boleh Ibu komentari. Penampilan yang sangat baik ya oleh Chandra. Kelihatannya kalau Chandra memang sudah berpengalaman. Lalu untuk teman-temannya sudah bisa menjawab dengan baik, berarti kalian sudah memahami isi dari materi kita hari ini ya. Oke, Ibu terima kasih. Lanjut ke kelompok kinestetik nih. Silakan maju perwakilannya yaitu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Kali ini saya akan mengangkat tema mengenai peran pemuda di era globalisasi ini. Berbicara dengan pemuda pasti identik dengan masa muda. Masa muda, masa yang penuh dengan kekuatan, masa yang kita tidak pernah takut dengan apapun. Berdasarkan pendapat salah satu ulama tafsir Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir, atau yang biasa kita kenal dengan Ibnu Katsir, ia menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa masa muda itu masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya kita berada pada masa kelemahan. Saya akan memberikan satu tips pada kalian, yaitu kita sebagai pemuda harus senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya sungguh menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu serta dengan mempelajari dasar-dasar ilmu agama agar kita tidak tersesat di nantinya. Sungguh ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta, dan ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama itu sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda, sekali lagi saya mengajak, marilah kita sebagai pemuda untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dengan mendasari ilmu-ilmu agama agar kita tidak tersesat di akhir nanti dan agar kita dapat menjadi pemuda yang baik untuk bangsa ke depannya. Kita dapat menjadi pemuda yang berilmu untuk ke depannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Silakan. Pertanyaannya, apa sih manfaat gerakan tubuh dan ekspresi wajah dalam menyampaikan pesan dan pesan khutbah secara kinestetik? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan.
membuat pesan yang disampaikan. Kedua, menarik perhatian dan menjaga fokus audiens. Yang ketiga, menunjukkan emosi dan kesungguhan pembicara. Yang keempat, membuat terdakwa lebih hidup atau menarik dan tidak menonton. Terima kasih. Apakah pertanyaannya memuaskan? Ya, memuaskan. Nah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apresiasi untuk Rahma. Oke, baik. Kalian jadi alhamdulillah ya. Masing-masing kelompok telah menampilkan hasil produk kalian masing-masing ya. Mengenai dari visual. Visual ini diperintahkan tadi dalam menggambar sebuah poster tentang dakwah khutbah dan tabligh. Kalian sudah berhasil ya menggambarnya. Mulai dari auditori sudah mendengarkan ceramah dan sudah tampil ceramah yang sangat baik dari Chandra. Lalu mengenai kinestetik sudah memperagakan gerakan tubuh dan sudah tampil juga sangat baik oleh Akbar dan teman-temannya. Jadi ibu apresiasi untuk kalian semua ya, terima kasih. Lalu ibu mau bertanya nih. Jadi apa keberhasilan kamu dari yang telah kamu tampilkan yang tadi varian ya? Silakan varian. Baik, dari pembelajaran kali ini kami dapat mengetahui perbedaan antara khutbah, dakwah dan juga tabligh. Dan juga kami jadi tahu cara membuat dakwah dan juga poster. Serta kami juga mengetahui cara menyampaikan dakwah yang baik dan juga benar. Terima kasih. Oke, terima kasih kalian. Jawabannya sangat baik ya. Jadi dapat disimpulkan dakwah, khutbah dan tabligh itu sama ya. Yang membedakan itu khutbah. Khutbah itu harus ada syarat dan hukum tertentu. Kalau dakwah dan tabligh itu boleh dimanapun dan kapanpun kalian boleh berdakwah dengan teman kalian. Jadi sedikit pesannya untuk kalian. Jadi kalau kalian sudah memahami dakwah, khutbah dan tabligh, tolong direalisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya mengenai materi tersebut. Sekarang ibu mau memberikan refleksi nih pada kalian. Boleh dijawab ya satu-satu. Ini ada tulis nama siswa dan kelas. Coba kalian jawab. Ini bagikan. Nanti dikumpulin sama ibu ya satu-satu. Satu ini dibuat ya kalian. Jika kami diminta memberikan bintang 1 sampai 5, kami bakal memberikan 5 bintang karena kami rasa kami sudah melakukan hal yang terbaik untuk ini. Oke, terima kasih sekali kelompok estetik ya. Oke, berarti alhamdulillah ya materi kita telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya tugasnya minggu depan coba kalian buat ya dari sekarang video pembelajaran mengenai kamu merefleksikan hasil pembelajaran ibu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kumpulnya itu minggu depan ya. Buatnya boleh dari sekarang. Jangan lupa materi selanjutnya tadi apa ibu ulangi lagi? Kalian membuat sebuah video pembelajaran, bukan video belajar, video praktek dakwah. Itu dikumpulkan minggu depan, bisa diikuti sekarang ya. Oke, jadi sekarang kita selesai, kita boleh beres-beres. Setelah itu berdoa, boleh dipimpin oleh Chandra. Juga teman-teman, kita pada hari ini, selanjutnya kita membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru selanjutnya ya. Ya,